Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas dasar dari interaksi manusia dan komputer, pada sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam ke salah satu faktor penting dari MK, yaitu faktor manusia. Kenapa sih faktor manusia itu penting? Karena tanpa memahami manusia sebagai pengguna, komputer atau aplikasi secanggih apapun itu bisa jadi percuma. Di materi kali ini, kita akan lihat bagaimana manusia dan komputer sama-sama bisa dimodelkan sebagai sistem. Lalu, bagaimana faktor manusia berpengaruh besar dalam desain antarmuka. Kita juga akan membahas aspek sistem komputer, pemilihan warna yang baik dan tidak baik, sampai peran pendengaran, sentuhan, dan bahkan gerakan motorik dalam interaksi dengan komputer. Pada dasarnya, baik manusia maupun komputer itu sama-sama punya tiga bagian penting, yaitu input, proses, dan output. Semuanya itu bekerja secara berurutan. Kalau di komputer, kita sudah tahu kalau input itu bisa lewat keyboard dan mouse, terus kemudian prosesnya ada di CPU, dan dihasilkan atau ditampilkan lewat monitor atau printer. Sekarang coba kita bandingkan dengan manusia. Ya, input kita itu berasal dari panca indera mata kita ya untuk melihat. Kemudian telinga untuk mendengar, kulit untuk merasakan dan seterusnya, seperti itu. Nah, informasi dari indera itu diproses otak dan memori kita, lalu menghasilkan output berupa tindakan atau respon. Misalnya, kalau kita lihat api, anggaplah dengan melihat api itu sebagai inputannya. Lalu, otak memproses itu sebagai panas atau bahaya. Lalu outputnya kita akan menjauh atau menarik tangan kita. Jadi dengan membandingkan manusia dan komputer, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana sistem pengolahan informasi itu bekerja, gitu ya. Dan ini penting banget dalam merancang interaksi yang nyaman. Sistem. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, supaya komputer ini bisa berjalan dengan baik, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Ada tiga aspek utama dalam komputer. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Ini semua komponen fisik, misalnya CPU, monitor, keyboard, dan printer. Intinya segala sesuatu yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Kedua, software atau perangkat lunak. Kalau hardware itu kan fisiknya. Nah, software ini adalah otak. Ya, otaknya. Program, aplikasi, dan sistem operasi yang membuat komputer bisa menjalankan perintah kita. Ketiga, ada brainware atau manusianya. Ini sering dilupakan nih, padahal sangat penting. Brainware ini merupakan orang yang mengoperasikan komputer, mulai dari pengguna biasa sampai programmer. Ya, pertanyaannya untuk kalian. Menurut kalian, dari ketiga aspek ini, dari hardware, software, atau brainware, mana yang paling menentukan keberhasilan sebuah sistem komputer dan kenapa? Jawab di kolom komentar ya, dan sertakan NIM sama nama kalian. Oke, jadi jelas ya, komputer itu bisa berjalan baik karena adanya kerjasama antara hardware, software, dan juga brainware. Kayak gitu. Kita bahas satu persatu tentang tiga aspek utama dalam sistem komputer. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Ini semua adalah fisik komputer yang bisa kita lihat dan sentuh, ya. Contohnya ada CPU, monitor, keyboard, hard disk, disk drive, laptop, bahkan sampai barcode scanner, ya, yang mungkin sering kita lihat di minimarket. Semua perangkat keras ini membantu manusia dalam memproses pekerjaan sehari-hari. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Kalau hardware itu bentuk fisiknya, software adalah program yang membuat hardware bisa bekerja. Contohnya, ada sistem software seperti Windows atau Linux ya, terus aplikasi software seperti Microsoft Word,
Photoshop, ya, dan juga package software yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan. Jadi, software ini ibarat nyawa yang menghidupkan perangkat keras. Dan ketiga, brainware. Brainware ini adalah manusianya, ya, tenaga pelaksana yang menjalankan sekaligus mengawasi pengoperasian sistem komputer. Jadi, meskipun komputer itu canggih banget ya, tapi tetap aja dia tuh butuh manusia untuk mengontrol dan memastikan semuanya itu berjalan dengan baik gitu. Fungsinya apa? Brandware di sini memastikan proses pengolahan data itu bisa menghasilkan informasi yang tepat waktu, tepat guna, dan juga akurat. Ya, tanpa brandware, komputer mungkin hanya bisa jadi mesin mati yang nggak bisa berbuat apa-apa, kayak gitu. Oke, kemudian untuk brandware, ini contohnya apa? Di sini banyak ya, misalnya sistem analis. Sistem analis ini yang merancang kebutuhan sistem, terus ada programmer yang menulis kode program, kemudian ada operator yang menjalankan komputer sehari-hari, dan juga technical support ini yang membantu kalau ada masalah teknis gitu ya. Oke, terus menurut kalian apa nih jadinya kalau di sebuah perusahaan ada hardware yang bagus, software yang lengkap, tapi nggak ada brandware yang mengoperasikannya? Ya, silakan jawab di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke faktor manusia dalam merancang antarmuka. Dimulai dari penglihatan. Saat kita bekerja dengan komputer, indera yang paling sering dipakai itu tentu saja mata. Ya, hampir semua interaksi dengan komputer itu melibatkan visual, mulai dari membaca teks di layar, melihat icon, sampai memperhatikan warna dan juga grafik. Nah, masalahnya, kondisi penglihatan setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang normal, ada yang minus, ada yang plus, bahkan ada yang buta warna gitu. Nah, inilah yang harus diperhatikan saat kita mendesain antarmuka. Misalnya, jangan pakai tulisan yang terlalu kecil gitu ya, karena nanti akan sulit dibaca. Atau kita bisa menghindari kombinasi warna yang bikin teksnya itu jadi nggak kebaca atau nggak jelas gitu. Terus juga contoh lainnya adalah em, gunakan kontras yang baik gitu ya antara warna latar belakang sama warna tulisan karena itu akan sangat berpengaruh kepada teksnya. Nanti takutnya nggak bisa dibaca kayak gitu ya. Inilah pentingnya memahami faktor penglihatan dalam perancangan antarmuka supaya aplikasinya itu nyaman dipakai oleh semua orang, termasuk mereka yang punya keterbatasan penglihatan dan sebagainya. Lanjut, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam faktor penglihatan dalam merancang antarmuka. Yang pertama ada luminance. Ya, ini adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek. Semakin besar luminance, akan semakin jelas detail objek yang bisa kita lihat. Ya, misalnya teks di layar dengan warna putih terang ya di atas latar hitam. Nah, itu pasti kan akan terlihat jelas ya. Kenapa? Ya karena luminasnya itu tinggi kayak gitu. Karena cahaya yang dipantulkan dari permukaan objeknya itu eh, apa tinggi kayak gitu bagus seperti itu. Ya, sehingga menampilkan tulisan atau warna yang jelas seperti itu. Oke, kemudian kedua kontras. Ini adalah perbedaan antara cahaya objek dengan cahaya latar belakangnya. Jadi semakin tinggi kontras, akan semakin mudah mata kita membedakan objek dari latarnya. Ya, contoh gampangnya adalah contohnya sama sih seperti tadi yang luminas kayak tulisan hitam atau kalau tadi kan contohnya itu eh apa namanya teks di layar dengan warna putih terang di atas layar yang hitam ya. Nah, kalau misalnya kontras ini contohnya misalnya tulisan hitam di atas kertas yang putih gitu. Kan jadi kelihatan ya tulisannya itu gitu. Tapi kalau tulisannya abu-abu muda gitu ya di atas latar misalnya abu-abu tua gitu
ya pasti akan susah untuk dibaca, kan seperti itu. Oke, ketiga kecerahan. Nah, kalau yang ini lebih ke tanggapan subjektif mata kita terhadap cahaya. Ada orang yang merasa nyaman dengan layar yang terang, atau ada juga yang lebih suka layar yang agak redup. Ya, makanya di hampir semua perangkat itu ada pengaturan brightness-nya supaya pengguna apa namanya perangkat tersebut bisa menyesuaikan sesuai dengan kenyamanan mata mereka, seperti itu. Kayak keempat, sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle ini adalah sudut yang terbentuk ketika kita melihat suatu objek. Ya, sedangkan ketajaman penglihatan atau visual acuity gitu ya, itu adalah kemampuan mata untuk melihat detail sekecil mungkin pada sudut tertentu. Jadi semakin tajam penglihatan kita, semakin kecil sudut yang masih bisa dilihat dengan jelas. Kelima, medan penglihatan. Nah, ini adalah sejauh mana mata kita bisa menangkap objek ketika bergerak ke kiri atau ke kanan. Ya, medan penglihatan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penglihatan binokuler. Ini adalah daerah yang bisa dilihat dengan kedua mata sekaligus. Kemudian untuk monokuler, monokuler kiri berarti daerah yang hanya bisa dilihat oleh mata kiri saja. Ya, terus kemudian ada monokuler, monokuler kanan. Ini berarti kebalikan dari yang kiri. Jadi yang kanan ini daerah yang hanya bisa dilihat oleh mata kanan aja. Kemudian ada daerah buta atau biasa kita sebutnya blind spot. Ya, area yang sama sekali tidak bisa ditangkap oleh mata. Contohnya blind spot ini misalnya ketika kita melihat lurus ke depan gitu ya, kita kan masih bisa nangkep gerakan di sisi kiri, di sisi kanan ya, lewat penglihatan samping. Tapi ada titik tertentu yang memang tidak bisa terlihat sama sekali. Nah, yang tidak terlihat sama sekali itulah yang kita sebut dengan blind spot atau daerah buta gitu. Oke, dan yang ketujuh yaitu warna. Mata manusia normal itu kan sebenarnya mampu membedakan sampai sekitar 128 warna ya. Nah, ini artinya penggunaan warna dalam antarmuka itu bisa jadi alat yang cukup efektif ya untuk memperjelas tampilan. Kalau warnanya tepat, nanti tampilan grafisnya jadi bisa lebih menarik, informasi lebih gampang ditangkap, kerja pengguna juga bisa jadi cepat gitu ya. Contohnya, misalnya tombol OK itu kan biasanya berwarna hijau gitu ya. Sedangkan tombol cancel itu biasanya kan berwarna merah. Nah, warna-warna ini akan langsung bisa memberi isyarat ke otak kita, oh bahwa ini tuh cancel, oh ini tuh oke, seperti itu. Tapi hati-hati kalau warna yang dipakai itu tidak sesuai gitu. Justru nanti malah bisa jadi bikin salah paham. Ya misalnya eh, teks abu-abu muda gitu di atas layar putih gitu. Nah, berarti kan nanti warnanya itu nggak kelihatan ya. Mata kita akan sulit membacanya seperti itu. Atau kalau semua tombol diberi warna cerah gitu tapi tanpa makna gitu nanti bingung kan si penggunanya harus klik yang mana gitu apalagi kalau tulisannya itu hampir sama sama warna tombolnya gitu. Nah, dalam merancang antarmuka, kita harus hati-hati memilih kombinasi warna antara latar belakang dengan teks atau garis. Itu kenapa? Karena kalau salah pilih, informasinya akan jadi sulit untuk dibaca. Ya, bahkan bisa salah ditangkap oleh si penggunanya gitu. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat nih beberapa kombinasi yang bisa dibilang dianggap paling baik gitu ya. Latar belakang putih gitu misalnya cocok dipadukan dengan teks biru atau hitam ya atau merah gitu ya. Terus latar belakang hitam bagus dengan teks berwarna putih gitu. Atau misalnya kuning gitu ya. Terus latar belakang hijau ya jelas jika teksnya misalnya putih
kayak gitu, atau biru, seperti itu. Terus latar belakang biru, lebih terbaca jika dipasangkan dengan teks putih atau teks kuning gitu, tapi warnanya yang warna terang ya, gitu. Terus latar belakang kuning juga akan terlihat lebih kontras jika dipasangkan dengan teks merah atau teks hitam, kayak gitu. Nah, sebaliknya, kalau kombinasi warna tidak punya kontras yang jelas, itu akan membuat tampilannya jadi sulit untuk dibaca. Misalnya, latar belakang putih, terus dengan teksnya sian gitu ya. Terus, eh, apa namanya, latar belakang hitam dengan teks biru tua atau merah tua. Ini kan teksnya jadi nggak jelas karena sama-sama gelap gitu ya. Kalau misalnya sian itu kan putih, terus ditaruh warna sian gitu. Itu susah dibaca karena kontrasnya sama-sama rendah, ya kan? Kuning juga sama, ya. Terus latar belakang merah dengan teks magenta atau hijau. Nah, ini warnanya kan saling nabrak ya, dan bikin mata kita jadi cepat lelah gitu. Terus latar belakang biru dengan teks hijau atau merah tua. Nah, ini akan susah dibedakan karena sama-sama warna gelap. Terus latar belakang kuning ya dengan teks putih atau sian gitu. Ini juga terlalu terang sehingga tulisannya nanti nyaris tidak terlihat. Gitu intinya, kombinasi warna yang kontrasnya rendah atau yang warnanya saling bertabrakan ini akan membuat antar muka itu bisa jadi tidak nyaman untuk digunakan gitu. Dalam rancangan antar muka, warna itu tuh nggak cuma soal estetika aja, tapi juga punya apa ya, efek psikologis ke si penggunanya. Makanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan warna. Ya, pertama, hindari penggunaan warna-warna tajam secara bersamaan. Ya, misalnya tadi merah terang sama kuning, ya, terus biru elektrik, misalnya, ditampilkan dalam satu layar sekaligus. Kalian bayangin coba, ya, nanti mata kita bakal cepet capek pastinya, dan fokus penggunaannya juga jadi buyar gitu. Terus kedua, jangan meletakkan warna merah dan hijau itu berseberangan pada tampilan yang berskala besar. Kenapa? Karena bagi orang yang mengalami buta warna, kombinasi merah sama hijau itu sulit dibedakan. Ya, selain itu, merah dan hijau kalau dipasang berdampingan dengan intensitas tinggi itu bisa bikin tampilannya tuh terlalu berisik gitu ya. Jadi harus pilih warna dengan bijak supaya antar muka itu bukan cuma bagus dilihat aja, bukan cuma indah dilihat aja, bukan cuma estetik aja, tapi juga nyaman dan ramah untuk digunakan oleh semua pengguna gitu. Oke, selain aspek teknologi, selain aspek psikologi, ya ada juga aspek perseptual dan aspek kognitif yang harus kita perhatikan saat memilih warna dalam antarmuka. Pertama, aspek perseptual. Ya, ini berhubungan dengan bagaimana mata kita menangkap warna gitu, misalnya ketajaman ya atau lightness dan kecerahan atau brightness ya bisa dibedakan dengan jelas pada objek tercetak, tapi kadang kurang jelas di layar digital. Ya, selain itu tidak semua warna itu mudah untuk dibaca gitu. Biasanya warna latar belakang yang agak gelap seperti merah tua, biru atau coklat itu justru memberi kenampakan yang lebih baik daripada warna belakang yang terlalu terang gitu. Terus kedua, aspek kognitif. Aspek ini terkait bagaimana otak kita memproses warna. Di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama, jangan gunakan warna terlalu banyak sekaligus. Ya, jadi nggak boleh berlebihan. Ya, cukup misalnya satu tampilan itu ya 3 warna lah ya, 2 sampai 3 warna gitu. Selanjutnya, warna yang sama itu biasanya dipahami sebagai pesan yang sama. Ya. Selanjutnya warna yang sama, eh, ini contohnya misalnya tombol hijau artinya lanjut, tombol merah artinya batal gitu. Ya.
Dan yang terakhir, warna yang lebih cerah akan langsung menarik perhatian. Yaitu sebabnya notifikasi atau peringatan itu sering ditampilkan dengan warna merah terang atau warna hitam gitu ya. Atau mungkin warna biru dan lain sebagainya. Jadi warna-warna yang memang cerah gitu supaya menarik perhatian. Oke, selain penglihatan, indera lain yang juga berperan penting dalam interaksi dengan komputer adalah pendengaran dan juga sentuhan. Pendengaran. Nah, ini manusia itu biasa mendeteksi suara dalam rentan frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20 kilohertz ya. Gitu. Tingkat kenyamanannya biasanya ada di 50 sampai 70 desibel. Kalau terlalu keras, misalnya di atas 140 desibel, nanti telinganya bisa rusak gitu ya. Nah, dalam antarmuka, suara ini digunakan untuk memberi feedback atau peringatan. Ya, misalnya kayak bunyi notifikasi WA ya yang langsung bikin kita sadar bahwa oh, ada pesan masuk nih gitu, atau suara error beep kalau misalnya ada kesalahan gitu. Oke, kedua adalah sentuhan. Sentuhan ini merupakan salah satu cara alami manusia berinteraksi dengan komputer. Contoh paling sederhana ada di keyboard sama di mouse, ya atau di tombol. Ya kita biasanya merasa lebih nyaman kalau tombolnya itu nggak terlalu berat saat ditekan, ya kan? Gitu. Sekarang teknologi itu kan sudah semakin maju dengan hadirnya touchscreen atau layar sentuh gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh pakai-pakai keyboard atau mouse. Jadi cukup dengan ujung jari kita udah bisa memberi perintah langsung ke komputer atau smartphone kita. Oke, kita sudah sampai di dua hal terakhir dalam faktor manusia, yaitu pemodelan sistem pengolahan dan pengendalian motorik. Pertama, pemodelan sistem pengolahan. Ya, manusia itu kan sebenarnya bisa dimodelkan mirip kayak komputer, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Kita punya pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik. Nah, pengolahan perseptual yaitu kita menangkap informasi lewat panca indera. Ya, pengolahan intelektual berarti dengan otak kita. Otaknya nanti akan memproses dan menganalisis informasi. Ya, dan pengendalian motorik berarti nanti tubuh akan memberikan respon atau tindakan. Nah, semuanya itu bekerja istilahnya bersama-sama gitu ya dengan memori. Misalnya contohnya kayak ketika kita melihat rambu stop ya. Ketika kita melihat rambu stop, itu mata kita akan menangkap eh, atau apa ya istilahnya itu pengolahan perseptual gitu ya. Jadi mata kita menangkap, otak kita memproses artinya atau intelektual, kemudian tangan dan kaki kita refleks menghentikan kendaraan atau motorik ketika melihat stop kayak gitu. Terus kemudian komputer pun punya sistem serupa, ada prosesor, ada memori ya yang saling berinteraksi lewat jalur penghubung yang disebut dengan bus gitu. Nah, bedanya komputer itu kan bekerja sesuai program ya, sedangkan manusia itu bisa beradaptasi. Ya. Lalu kedua ada pengendalian motorik. Ini adalah kemampuan manusia untuk mengontrol gerakan tubuhnya. Jadi semakin terlatih, semakin cepat dan akurat responnya gitu. Contohnya adalah ketika kita mengetik dengan 10 jari. Ya kalau dilatih, mungkin seseorang bisa mencapai kecepatan yang luar biasa gitu, bahkan sampai 1.000 huruf gitu ya per menit. Nah, dalam IMK, kemampuan motorik ini tuh penting banget. Misalnya, ukuran tombol di aplikasi harus disesuaikan dengan kemampuan jari manusia gitu ya. Mungkin kalau terlalu kecil, pengguna akan sering salah klik gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan terakhir untuk kalian. Kalian ini lebih cepat ngetik pakai keyboard fisik atau layar sentuh HP? Ya, atau biasanya mungkin kalian pakai
voice typing ya, kayak yang di keyboard. Misalnya kalau kita lagi apa malas ngetik gitu, kita tinggal ngomong ya, pakai tombol, pakai apa fitur voice typing, kemudian nanti eh, akan apa ya tampil tulisan yang sesuai dengan ucapan kita gitu ya. Jadi kalian biasa pakai yang mana nih? Atau lebih nyaman yang mana? Dan kenapa kalian pilih itu? Ya, jadi tulis jawaban kalian di kolom komentar dengan sertakan NIM dan nama kalian. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Hari ini kita udah belajar gimana manusia dan komputer bisa dimodelkan sebagai sistem, terus peran indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, sampai ke pengendalian motorik. Ya, kita juga tadi belajar bagaimana aspek warna, kontras, dan kecerahan itu bisa mempengaruhi kenyamanan saat menggunakan antarmuka. Ya, intinya komputer itu harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan manusia ya teman-teman. Jadi bukan manusia yang dipaksa menyesuaikan diri dengan komputer, tapi komputerlah yang harus ramah dan mudah digunakan oleh manusia. Oke, semoga materi ini bisa membawa apa atau membuka wawasan kalian bahwa merancang antarmuka itu bukan sekedar soal teknologi ya, tapi juga soal memahami manusia sebagai penggunanya. Ya, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.